Baik, dan tentunya teman-teman media di sini juga semoga dalam keadaan baik semuanya ya. Buat Giring dulu nih langsung, kayaknya udah lama ya nggak ketemu sama rekan-rekan media kayak gini, bisa tatap muka ngobrol langsung gitu dengan suasana yang casual kayak gini gitu. Biasanya wartawan agak beda ya kan. Kali ini kayak pulang ke rumah lagi Bu ya. Bener. Ya, kan? Ramah-ramah beda mukanya ya. Ada Mas Ari lagi ya kan. Mungkin nanti ada teman-teman yang lain lagi kan. Jadi alhamdulillah, terima kasih. Tentunya seneng dong, namanya juga tadi seperti mention seperti pulang ke rumah lagi, feel at home lagi, ini nyaman dong, yang gini yang sebenarnya paling nyaman buat lo ya. Yang jelas berapa bulan ini saya mau terima kasih sama Ibu Acin, Pak Gumilang, Mas Arlan, Ko Apen, teman-teman semua di Musika Marketing, merchandise, manajemen, ya Mas Mamat juga terima kasih karena berapa bulan ini kerjasamanya udah bener-bener kayak udah lama nggak pulang kampung, terus pulang kampung terus jadi intens, jadi banyak curhatnya, banyak terharunya, banyak ketawa-ketawanya, dan dulu kan biasanya selalu ada teman-teman saya yang lain gitu kan, tapi kali ini saya sendiri Bu ya. Nah itu yang bikin agak grogi itu sih. Jadi kali ini saya nggak bisa ada temen ngejok, cuman dia doang nih. Dan nanti di panggung dia pasti itu tektokan aja nggak apa-apa ya. Harus mulai dibiasain ya. Oke, luar biasa Bu. Nah, mungkin dari Bu Acin sendiri mengenal Giring juga sudah cukup lama ya Bu ya. Apa yang paling diingat atau mungkin momen-momen pertama ketemu ada yang bisa di-share nggak sama rekan-rekan media di sini Bu, silakan. Nyapa dulu. Boleh banget. Halo, selamat sore semuanya. Sore media semua. Ya semoga sehat selalu, bahagia serta selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa bersama keluarga. Amin. Udah lama ya kita nggak ketemu ya. Ya Giring kan kalau Ibu kenal dari sebagai vokalisnya Wiji ya, yang seperti yang kita ketahui. Giring itu menurut Ibu mempunyai karakter vokal, warna vokal, ciri khas dan penjiwaan lagunya yang sangat kuat, penjiwaan jiwanya sangat kuat. Giring itu humble, Giring itu baik hati, Giring itu sopan, hormat kepada orang-orang, menghargai orang-orang, tidak melihat sosok siapapun. Giring itu sangat sayang dan berbakti kepada mamanya. Dan Giring mencintai keluarga. Giring itu tentunya saya buatin kan ya. Pasti Pak. Musika. Dan kelihatannya Giring juga sekarang semakin dewasa. Luar biasa ya. Makin tua, maksudnya makin tua. Tapi luar biasa, boleh kasih tepuk tangan dulu untuk bener semua itu testimoni, semua komplimen itu betul adanya. Dan tadi yang perlu digarisbawahi karakternya sangat kuat, segala macam. Bisa dibilang kalau zaman sekarang ini adalah ikonik seorang Giring Ganesha ini. Ini gue yakin banget ya dalam 1 atau 2 minggu atau sebulan ke depan pattern serigala ini bakal jadi tren, bakal jadi hit. Gue yakin banget ini. Setelah dipakai sekarang, nanti dirilis di media-media, wah langsung rame ini pasti. Terima kasih, amin. Amin ya. Oke, Mas Arlan. Siap. Akhirnya setelah tadi juga Giring cerita, main lagi, kayak kembali lagi ke kampung halaman, curhat iya, apa segala macam, dan hadirlah sebuah karya. Ini kalau boleh diceritain sebenarnya yang sekarang kita rilis hari ini atas inisiasi dari siapa? Giring sendiri atau lo dan tim dari Musika yang ngajak? Ya, sebelumnya selamat sore semuanya, terima kasih sudah hadir. Kalau awalnya bagaimana? Sebenarnya semua awalnya tentunya berasal dari Giring. Giring datang itu tidak hanya sekedar gue mau nyanyi lagi atau apa gitu, enggak, tapi datang sudah membawa ide, konsep, mau kedepannya seperti apa, sudah sangat detail. Jadi kita ngerasa wah ini sesuatu yang seru, yang bisa diwujudkan dan bisa menjadi sesuatu. Sehingga kita dan tim juga sangat antusias karena kita senang kalau misalkan artisnya itu punya atau passionate banget dengan karyanya, otomatis kita juga akan fully support gitu. Jadi
awalnya dari Giring dan semua drive-nya dari Giring juga. Oke. Jadi seperti yang disampaikan mungkin tadi dilihat di tayangannya tuh sebetulnya masih ada kata-kata music within me forever. Kalau nyambungin ke barusan apa yang disampaikan oleh Mas Arlan ini, Giring pas datang udah bawa konsep. Berarti udah dipikirin dong sebelumnya. Yang selama ini kita pikir kemana karyanya ternyata ya masih di musik gitu ya Giring ya. Itu yang mungkin ingin disampaikan buat teman-teman media yang sempet ini kemana gitu apa segala macam, padahal sebetulnya nggak kemana-mana ya, masih ada berhubungan dengan musik gitu ya. Ya kalau ditanya pasti lo tahu kemana lah ya. Iya sih. Cuman maksud saya di kepala tuh masih terus punya konsep, punya lirik, punya nada, dan ditampung selama 7 tahun ini Bu ya. 7 tahun ditampung gitu. Dan sampai kayak udah punya konsep buat konser tunggal kayak apa, albumnya kayak apa. Ini artwork lu yang pikirin juga nih, artwork Oh enggak, itu bareng-bareng. Cuman kan kayak misalnya ini kan si Edelweiss ya. Garis Edelweiss. Garis Edelweiss yang buat. Tapi kan saya yang ngasih, saya visualnya seperti karena saya adalah orang yang visual. Jadi kalau contohnya gitu ya. Ini saya buat dulu konsepnya, visualnya, habis itu saya kasih ke Enrico, waktu itu produser, ada Mas DM juga. Oh Mas DM, thank you ya, selalu ada kapanpun. Thank you loh bro, thank you. Ya, thank you banget DM, ya kan. Jadi kasih ke DM akhirnya mengerti, oh yaudah musik kayak gini, nanti Enrico mengerti, oh nanti musiknya seperti ini. Dan akhirnya saya kasih juga ke Garis Edelweiss, juga ada dia yang bikinin albumnya. Terus kayak photoshoot ini gitu kan, logo semua, saya kan nggak bisa gambar, tapi saya ngerti apa yang saya mau. Nanti kan dari Mas Arlan ngasih tahu ini, oh saya maunya yang ini, saya maunya yang ini. Kayak contoh merah, kenapa harus merah gitu ya? Ya karena secara feng shui-nya memang saya merah, ya kan? Gitu. Feng shui ya. Jadi emang secara astrologinya memang saya itu harus merah. Oke. Merah, orange, saya sebutin aja ya. Boleh. Merah, orange, ungu, pink, 4 itu. Oke. Itu ya warna-warna yang cukup bisa dikategorikan sangat bright justru ya. Tapi bold juga dalam satu ini gitu ya. Iya, jadi banyak konsep udah ada di kepala, sampai album juga udah ada konsepnya. Saya sudah presentasi juga ke Ibu Acin, saya sudah presentasi juga ke Arlan. Jadi kenapa kita keluarin 3 dulu? Ya ini Arlan tiba-tiba, oke kita keluarin duluan ya. Hah? Gimana? Karena sebetulnya tadinya rencananya albumnya tuh keluarnya tahun depan. Oh gitu, oke. Karena saya mau bikin 20, di satu album tuh 20 lagu. 20 lagu? Tapi Arlan bilang, udah September. Wah kalau Arlan udah perintah mas ya. Nurut ya nggak bisa nolak Bu ya. Soalnya kan orangnya ganteng ya, jadi kayak model. Langsung ke hipnotis. Hipnotis, oke siap. Bener juga. Nurut aja ya langsung jadi ya. Oke, dari tadi sebenarnya sempat dimention nama-nama yang cukup sangat terkenal juga sebetulnya ya, dan ternyata ikut membantu di sini termasuk salah satunya Enrico ya. Keterlibatannya di sini berarti ini adalah bisa dibilang proyek kolaborasi juga ya. Arlan mungkin bisa bantu menjelaskan juga proyek ini kolaborasinya seperti apa. Jadi Musika berkolaborasi dengan siapa-siapa aja nih untuk yang ini. Jadi kalau misalkan artis punya apa ya, ada sesuatu yang pengen diwujudkan, itu kan memang tugasnya kami, saya dan tim adalah bagaimana bisa menerjemahkan itu dan memilih siapa yang bisa membantu mewujudkan itu. Untuk urusan musik bukan hal yang sederhana, karena yang tahu Giring itu seperti apa ya Giring. Yes. Nah, akhirnya kita coba memperkenalkan beberapa opsi produser yang kita rasa cocok. Nah, bijaksananya Giring adalah dia pengen kenal dulu tanpa harus langsung bekerja sama. Jadi duduk bareng dulu, diskusi dulu, bagaimana ini orangnya nyambung nggak ya? Karena tidak hanya cara kerja aja, tapi cara berkomunikasi, backgroundnya, itu nyambung nggak ya? Gitu. Chemistry ya? Chemistry-nya itu harus dapat. Dan itu yang terjadi ketika Giring kita pertemukan dengan Enrico, dan akhirnya terjadilah mini album ini, 3 lagu yang benar-benar saya rasa ini mencerminkan apa yang ada di isi kepala dan hatinya Giring. Oke, seperti itu ya. Jadi memang
ada kolaborasi di dalam sini, hasil karya bersama dengan apa yang sudah dipresentasikan, maunya dari Giring seperti apa. Puas dong tentu hasilnya dengan kolaborasi, hasil outputnya ini gimana Giring? Sudah, ya ini yang gua mau kayak gini gitu. Sudah puas ya? Sangat puas. Oke, kasih tepuk tangan dulu boleh? Nah, gua aja gimana tanggapannya saat pertama kali Giring datang nyamperin, ngasih lihat presentasi plannya sampai ke depan, udah mikirin konser segala macam. Apa yang waktu itu ada di pikiran gua aja saat itu? Yang pasti saya yakin dan percaya bahwa akan menjadi sesuatu di musik, industri musik Indonesia. Demikian matangnya dan bagusnya konsep dan juga dari lagu-lagunya, dari musiknya, dan juga dari liriknya, sangat penuh makna dan juga fresh gitu. Yes. Jadi ya saya juga berharap tetap bisa konsisten ya. Nah, musik oke. menjadi inspirasi untuk orang banyak dan juga untuk kita semua. Oke, boleh kasih tepuk tangan dan kita amini bersama harapan-harapannya yang sudah disampaikan ini. Jadi dari yang direncanakan untuk full albumnya itu sekitar ada 20 lagu tadi. Hari ini kita rilis 3 nih. 3 ini dengan judulnya Serigala, Berani, dan juga Candu. Ini dapat bocoran juga sebetulnya dari 3 lagu ini aja message-nya udah beda-beda banget ya. Sebelum nanti kita lihat nih video klipnya bareng-bareng atau dengerin musiknya bareng-bareng, dikasih dulu dong, spill dulu. Lagu ini tuh tentang apa, lagu ini tentang apa, dan yang ketiga juga tentang apa, perlu tahu kita supaya nanti pas nonton, oh iya ini banget nih. Giring mungkin yang bisa jelasin ini. Wah, panjang dong ya. Enggak apa-apa. Oke, saya coba sesingkat mungkin ya. Mungkin background dulu kenapa 3 lagu ini tercipta dan momentumnya juga kita harus tahu. Jadi setelah kemarin Pilpres dan Pileg 2024, saya memutuskan untuk istirahat. Oke. Jadi saya langsung tuh ada gitar, ada piano dan yang lainnya, ya saya mulai bikin lagu lagi. Karena apa? Ada rasa kerinduan untuk menciptakan sesuatu. Dan menurut pengalaman saya, menciptakan sesuatu yang jujur adalah selalu hal yang paling nikmat. Betul. Iya kan? Laskar Pelangi jujur. Kenapa jujur? Saya baca bukunya, saya mengerti gitu. Paham. Terus Sumpah dan Cinta Matiku, Rahasia Hati, saya baca skripnya gitu kan. Tapi ada lagu-lagu ya seperti Dosakah Aku, Bila Kau Jatuh Cinta, itu kan sesuatu yang saya alami sendiri gitu. Jadi lagu-lagu 3 lagu ini adalah saya mengumpulkan dari pengalaman-pengalaman orang, tragedi-tragedi orang, orang jatuh cinta, dan akhirnya saya coba untuk menulis dari kacamata saya. Gitu. Oke. Serigala simple kok. Ada yang bilang Serigala tentang lagu tentang pengkhianatan, tapi menurut saya saya harus melihat semua dari sisi yang positif. Bahwa memang di dunia ini selalu terjadi pengkhianatan dia. Tetapi ujung-ujungnya kalau saya selalu belajar sama Bu Acin adalah jadilah orang yang baik. Udah jadi aja orang yang baik. Serahin aja semua sama semesta. Iya kan? Serahin aja semua sama semesta. Dan jangan jahat, jangan dibalas. Just be a good person. Yes. Jadi sebenarnya logikanya serigala itu tentang adalah orang yang dihianati tapi memilih untuk tetap tidak membalasnya dengan cinta dan tetap menyerahkan semuanya ke semesta. Itu satu. Oke, itu yang serigala ya. Yang kedua, kalau Candu ini paling lucu ceritanya Bu Acin. Terakhir kali saya bikin lagu buat istri saya itu ada di album soundtrack 5 cm. Judulnya Tak Akan Pernah Mati. Tahun berapa Bu ya? Saya bikin 2012 kali ya. Jadi selama berapa belas tahun udah gak pernah buat lagu lagi buat istri saya. Akhirnya udah kayak debt collector tuh istri saya Bu. Mana lagu buat aku? Mana lagu buat aku? Mana lagu buat aku gitu kan. Nah, di saat sedang dapat pressure tinggi itu, kadang-kadang kita juga susah bikin lagu kan. Gimana bikin lagu. Makanya saya minta tolong sama sahabat saya, ada Mas Salman Aristo dan juga Mas DM juga, yuk kita bikin lagu bareng gitu. Ini lagu cinta. Jadi lagu Candu simple aja kok. Bagaimana saya itu intinya kecanduan sama istri saya gitu. Makanya sekarang kalau keliling Indonesia pasti istri saya selalu ada di samping saya. Karena sekarang dia manajer saya juga ya. Jadi pasti akan selalu hadir ya. Hadir.
Gitu. Dan akhirnya terciptalah Candu ini. Candu. Ya. Soalnya saya benar-benar kecanduan sama Cynthia istri saya. Aduh. Terus yang kedua, Bucin ya ini bucin. ya. Saya bucin dan posesif maksimal. Okay. Dan kadang ada orang Bu ya yang nggak mau mengakui orangnya posesif. Oh, kalau saya mah santai, saya posesif orangnya. Kayak kedua, ketiga berani. Nah kalau berani itu sebenarnya keyword utama dari lagu ini sebenarnya ya berani untuk terlahir lagi, terlahir lagi, terlahir lagi. Kayak contohnya teman-teman kita ada yang anak-anak muda mau kerja terus udah 5 tahun pengen nyoba kerjaan baru, ya it's okay dong. Kan berani terlahir kembali. Atau dari seorang seniman tiba-tiba berubah haluan, misalnya dari penyanyi tiba-tiba jadi aktor, itu kan berarti terlahir kembali. Iya. Jadi intinya di hidup ini, hidup yang hanya sekali ini jangan pernah takut, jangan pernah takut untuk terlahir kembali. Harus berani terlahir kembali, simple sih 3 lagu itu. Oke, dan namanya juga menambah pengalaman dan segala macam itu kapan lagi kalau nggak sekarang gitu ya. Selagi ada kesempatannya, berani aja diambil untuk siapa tahu terlahir kembali menjadi pribadi yang lebih baik tentunya ya. 3 lagu dengan maknanya masing-masing itu kita rilis hari ini termasuk video klipnya. Tapi sebelum kita akan melihat video klipnya bareng-bareng, tentunya kita kembali ingin menyapa teman-teman yang menonton langsung live-nya dari YouTube Live Redirect. Ini kita akan sapa-sapa dulu yang menonton live. Ada Bum Bum, Kresna, Brekeleflix, Rossi, Abel Awas Music, James Kukuy, Ria, terus ada Muki Kartiwa, Ryan, Muhammad Iqbal, banyak sih ini kita baca, ada lagi kita lihat ada Diego Cena juga, dan beberapa sudah menuliskan komentar-komentarnya. Mungkin ada yang mau ditanyain, ini langsung nih straight to the point ya, yang begitu nonton langsung ditanya, Giring kapan rambutnya kribo lagi? Mungkin nggak itu? Jawabannya gampang. Sebenarnya kan rambut saya juga sudah mulai rontok kan, udah mau. Jadi, tapi istri saya nggak pernah ngasih saya untuk apa tanam rambut, nggak boleh katanya. Iya kan. Jadi kalau misalnya dari boleh nama istri saya, mungkin saya kribo lagi. Jadi sebenarnya alasan dengan kribo itu. Kamu jangan dong tanam rambut, udahlah. Kamu mendingan natural aja. Oke, apa adanya aja. Apa adanya aja. Gitu ya. Jadi kayak gitu jawabannya ya. Ternyata ada cerita di baliknya. Pertanyaan selanjutnya, kenapa katanya cuma 3 lagu bang? Nggak langsung 10? Tanya Arlan yang dulu idenya Arlan nih. Kita pengennya 20 Bu ya. Tapi tiba-tiba suatu hari Arlan nelfon, ya kita ada perubahan strategi. Jadi 3 lagu dulu. Hah? Bulan apa bro? Ya di bulan antara September atau Oktober gitu. Itu tapi ngomongnya 2 bulan sebelumnya. Jadi kita ngebut banget nih bos. Nah, Arlan mungkin bisa ada diceritain juga. Apa yang bikin lo akhirnya optimis? Ini udah pede banget gue dengan 3 lagu ini duluan, yang mungkin sebetulnya dari materi yang disiapin 20 masih ada lagu-lagu lain, tapi dengan 3 lagu ini aja sudah sangat optimis. Apa nih Lan? Ya, jadi sebetulnya dari beberapa lagu yang sudah ada, yang jadi itu sekitar 4 atau 5 gitu, 4 atau 5. Tapi kita rasa 3 lagu ini sudah cukup mewakili Giring dan mewakili album yang akan nanti dirilis. Oke. Saya rasa saya pribadi sih nggak sabar untuk jadi albumnya nanti. Cuman kalau terlalu lama nanti kasihan pendengar juga makin nggak sabar. Oh iya benar-benar. Kita kasih 3 dulu, nanti awal tahun depan baru kita kasih semuanya. Oke, jadi ini tahapnya kayak di awal dikasih 3, tentunya untuk sesuatu yang lebih besar lagi nanti ya di awal tahun. Luar biasa. Oke, jadi kayak gitu ya ceritanya guys ya. Kita lanjut lagi ke YouTube Redirectnya, live Redirectnya. Gak sabar nunggu video klipnya bang, tenang. Di sekitar 5 menit lagi dan sekarang kita akan tonton video klipnya bareng-bareng sambil itu mungkin ada cerita sedikit dari prosesnya atau video klipnya sebelum kita nonton bareng. Kenapa nyengir nih? Kayak ada cerita seru nih, coba. Ya balik lagi Arlan. Ya. Ujung-ujungnya Arlan. Jadi saya ngomong sama Arlan, bro Arlan, saya nggak mau ya video klipnya tuh warnanya yang terang-terang. Itu lagunya kan dalam ya, gitu, penuh dengan misteri gitu. Jadi nggak mau lagunya yang happy-happy, video klipnya happy-happy, dan harus punya cerita yang solid bahwa jangan sampai lagu ini terlalu
dibawa-bawa ke masa lalu saya. Oke. Maksudnya harus menunjukkan tentang pengkhianatan itu banyak bentuknya. Ya. Terus Arlan mempertemukan kita dengan Bu Afa dan Kang Ujang ya, ngasih nge-pitch ide, saya bilang oke. Terus ya sebenarnya yang paling alotnya adalah di endingnya. Oke. Jadi endingnya saya maunya yang agak ekstrim, ya kan? Tapi Mas Arlan nggak mau. Oke. Tapi Arlan nih, hebatnya Arlan dia ngomong gini, bro, lagu ini kan tentang bagaimana cinta itu mengalahkan semuanya. Bagaimana semesta itu seharusnya kita pasrah, kita berbuat baik. Kalau lo endingnya kayak begitu, pesan itu nggak dapat. Oh bilang, wah memang top ini. Luar biasa ya kawan kita nih. Oke, itu saya akhirnya memilih endingnya yang menurut kita bisa benar-benar menunjukkan message utama dari lagu ini. Dari lagunya, oke, itu dia ya. Nanti kita akan saksikan bersama-sama MV-nya. Ada beberapa pertanyaan lagi dari YouTube dulu. Ini kejutan terbaik tahun ini, Bang Giring comeback. Kata comeback dari mana? Orang ada terus ya. Kemana-mana. Kemana-mana. Sialnya gimana? Masih ada nggak, Bang? Nggak ada. Nggak ada. Habis bos. Nah sekarang ini nih apa serigala-serigala ini nih yang akan ngetren, yang akan jadi ikon seorang Giring ya, karena sesuai dengan judul lagunya, karya-karyanya yang sebentar lagi akan kita dengarkan bersama ya. Terima kasih dan selamat tetap menyaksikan buat teman-teman yang menyaksikan secara daring, secara online dari YouTube Live Redirect ya.